akan melangkah ke Liga Inggris di mana ada result yang luar biasa mengejutkan juga dengan Arsenal yang lagi-lagi diganggu oleh Adi nggak senyum-senyum kan? Hah? Aldi lagi nggak senyum. Oh iya ya. Di awal nggak mau komentar tadi kan Indonesia. Bad mood. Sekarang Unai Emery lagi-lagi dan ini menjadi situasi yang berulang. Ya. Tidak hanya dari segi result menghadapi Aston Villa, dan Aston Villa kerap kali menentukan juga nasib dari Arsenal di persaingan Liga Inggris, tapi juga masalah yang sama juga berulang ini dengan cedera-cedera yang dialami oleh Arsenal di saat yang begitu kritis ini. Banyak sekali defender yang nggak bisa main, termasuk Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori juga suspended. Situasinya tidak sama sekali optimal, dan kalau kata Abrar nih yang gue baca, si Gajah makin dekat dengan kejatuhannya bukan karena back yang cedera doang, tapi karena katanya Mikel Arteta nih taktiknya nggak jelas. Ya, tapi meskipun kalah, gue pengen shout out juga untuk Aston Villa dan juga Unai Emery-nya. Mereka main luar biasa, bagus banget dan layak menang buat gue. Gue bilang Aston Villa. Langsung berisik tuh di belakang, dikontrol dulu. Ya, biarin. Tapi emang Aston Villa luar biasa sih buat gue. Kalaupun emang ini tim punya target untuk mengganggu persaingan, ya let's see gitu. Cuman performa menghadapi Arsenal kemarin, gue pun ya. Aldi kayak Amorim lagi preskon ya. Tuh kayak Amorim. Ya? Amorim kelamaan dijemur gini. Ya gimana? Shout out buat Aston Villa. Iya, buat Aston Villa luar biasa, bagus mainnya. Tapi emang gitu kan, Unai Emery kalau sama Emi Martinez kalau ketemu Arsenal tuh kayak punya booster tambahan untuk tampil lebih bagus gitu. Dan kayak gue bilang di awal musim juga, setelah gue melihat beberapa kali Arsenal bermain sangat cepat untuk membawa bola ke depan, untuk mengakomodir Gyökeres, gue bilang Odegaard bukan pemain yang tepat. Gitu, dan display saat Arsenal main bagus menghadapi Tottenham di mana Eze menjadi nomor 10, terus saat di kiri itu buat gue udah menjadi oke, ini template-nya udah ada nih. Bentuk pemain Arsenal seperti ini nih gitu loh. Gue gak ngerti apakah Arteta pengen mengakomodir Odegaard bisa masuk lagi ke tim ini untuk bisa mengutilize Odegaard yang buat gue sih nggak banyak memberikan nggak offering something on the table gitu, nggak banyak menerapkan apapun di lapangan gitu Odegaard. Dan Eze di kiri pun jadi jatuhnya terlalu kecil space dia untuk apa ya, untuk dieksploitasi gitu, untuk emang eksploitasi lawan gitu, dimana barisan pertahanan dari Aston Villa juga pun ya tahu kalau mau menghadapi Arsenal. Gue nggak bilang ini jelek, cuman bermain keras itu ya Premier League itu pasti keras gitu. Arsenal either menyesuaikan atau ya lu evolve untuk bisa menghadapi itu. Dan Aston Villa kayak udah punya, tahu aja Adi tadi bilang selalu merepotkan. Ya emang gitu Aston Villa, apalagi dalam fase lagi menang terus nih. Kalau salah 6 game terakhir menang terus, dan menghadapi Arsenal main di Villa Park ya benar-benar memberikan tekanan untuk Arsenal gitu. Dan Arsenal pun berkali-kali kalau lu perhatiin during the match, tengahnya itu bolong banget. Banyak banget diagonal pass datar ke tengah itu masuk ke Watkins. Terus juga masuk ke Rodgers. Itu berkali-kali. McGinn juga nampak nyantai juga di tengah. Gampang banget ini tengah Arsenal ini ke crack gitu. Itu yang gue lihat ada masalah selama pertandingan gitu. Cuman ya sakit, menit-menit akhir kebobolan sakit. Gitu, cuman ya udah masih di atas. Semoga ini menjadi evaluasi, tapi nggak gampang juga nih kita. Ada klub The Bruges dulu di Liga Champions sebelum nanti gue lupa lawan apa ya, Brighton ya kalau nggak salah, apa sih? Brighton Liverpool. Brighton Liverpool, gue lupa. Nanti nextnya gue lupa apa sih? Everton kalau nggak salah Everton. Ya ini juga baru menang kemarin. Baru menang juga, lagi bagus juga. Nah itu dia, Arsenal backnya cuma 4 dan nggak ada tambahan lagi nih. Udah praktis Miles Kelly. Terus juga Hincapié, Timber, Ben White, udah nggak ada subsnya lagi. Di mana di awal musim Arsenal tuh punya 8 pemain untuk masing-masing tuh 2 posisi. Jadi gua harap di nextnya lagi ya udah kembalikan Eze ke 10, kiri Trossard semoga fit, dan di kanan ya udah Saka emang nggak maksimal, cuma paling enggak saat dia megang bola dia bisa narik lawan gitu. Dan Gyökeres di nomor 9 ya gua harap bisa kembali menang. Ya, Arsenal diganggu dengan kekalahan menghadapi Aston Villa, tapi harus kita berikan tadi apresiasi terhadap Unai Emery, Aston Villa, bagaimana physicality mereka untuk mempersulit para pemain Arsenal, dan juga bisa mengoptimalkan Emi Buendia. Ini pemain yang di summer kemarin hampir saja dilepas oleh Unai Emery dan Aston Villa, tapi dia bilang tunggu dulu, gue mau buktiin bahwa gue masih bisa diandalkan oleh lo untuk bisa tampil di laga-laga istimewa. Dan kemarin dia buktikan menjadi pemain yang benar-benar spesial dan memberikan gol kemenangan. Ini menjadi keadaan di mana sebenarnya
pertahanan Arsenal bisa mengantisipasi di dua kesempatan berbeda untuk mengamankan bola tapi nggak terjadi. Jadi kemudian Buendia yang bisa menjadi penentu kemenangan bagi Villa. Iya, yang gue khawatirkan dari Arsenal sebetulnya kan I saw it coming dari ketika pairing center back mereka sudah mulai kemasukan gol cukup sering gitu ya. Kita bicara mereka cuma kemasukan 4 gol dalam 16 laga. Sementara sekarang mereka 6 gol dalam 6 laga. Ya. Artinya sudah, walaupun banyak yang counter juga bilang nggak ada hubungannya gitu loh, kekalahan atau gol-gol yang masuk ke Arsenal. Ya memang individual mistake saja. Tapi kan, apakah itu terjadi ketika ada Gabriel dan juga Saliba? Kan enggak juga. Makanya ketika nggak ada salah satu dari mereka, apalagi dua-duanya, kita harus siap untuk melihat Arsenal lebih mudah dibobol oleh lawan. Dan itu kejadian berulang-ulang. Berapa kali positioning, terutama ketika ada scrimmage di dalam kotak penalti. Siapa yang bakal ngebuang, siapa yang ngebuka, itu kelihatan banget miss communicationsnya ada di situ. Itu yang gua rasa akan menjadi masalah bagi Arsenal juga. Apalagi ya Mosquera udah nggak bisa main. Siapa lagi? Udah habis Udah lah cuma di lini 4 belakang orang lo. tadi gue sebut. Tinggal kalau kiri Skelly masih raw banget menurut gua ya dibandingkan Calafiori jauh lah ya dari sisi quality dan juga involvement dalam setiap pertandingan. Mungkin dia punya speed, mungkin dia punya kemampuan untuk masuk ke depan gitu. Tapi secara overall untuk bisa menjadi penyeimbang, kenapa Calafiori didatangkan itu belum bisa ditawarkan oleh Skelly. Ben White kadang bagus, kadang enggak. Ya lo nggak bisa berharap pemain yang udah lama nggak main tiba-tiba main lo akan tampil secara konsisten seperti itu di posisi yang menuntut permainan yang begitu rigid under Arteta gitu. Tambah lagi 2 lini belakang, lo positioning lo kan biasa ajak banget kan ketika ada 2 pemain ini. Sementara bergantian terus positioningnya selalu siapa yang harus man to man, siapa yang harus zone marking, itu kelihatan banget masih banyak misunderstood di antara para pemain. Jadi gue rasa ini akan menjadi masalah terus dan tergantung lawan bisa maksimalin apa enggak. Aston Villa kemarin bisa. Dia tahu kapan lo harus hurt them tuh di mana gitu. Di posisi-posisi yang membuat mereka vulnerable dan itu bisa dimanfaatkan oleh Aston Villa. Tapi ya balik lagi ketika lini depan lo bisa provide goals, ya beda, mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Balik lagi tadi ke pembicaraan Odegaard dan juga Eze. Kan kita selalu bilang ya, Odegaard ini posisinya mungkin kayak salah di Liverpool sekarang gitu kan. Berapa tahun ke belakang lo ngegendong ini tim, tapi sekarang ada saatnya lo diparkir juga gitu. Dan itu yang terjadi pada Salah juga. Dan Odegaard terbukti ketika dia bermain jauh melambat dari sisi progression bola ke depan gitu. Mungkin dia atau Arteta berharap lo bakal menang dalam lini tengah. Lo bisa memainkan ritme dengan kehadiran Odegaard. Lo tahu bagaimana cepatnya transisi dari Aston Villa. Tapi ya balik lagi ketika itu di bypass tadi yang Aldi bilang umpan-umpan terobosannya bisa melewati itu ya fungsinya Odegaard jadi hilang kan ketika dia nggak bisa megang bola cukup lama di lini tengah. Jadi ya pilihan pemain lagi-lagi menjadi isu bagi Arteta. Cuman kan kalau lo maksain pemain dimainin terus cedera, fatigue dan cedera juga bisa bertarung juga. Jadi memang ada kalanya lo melakukan sebuah rotasi gitu. Tapi it's a risk gitu kan. Lo 50% lo bisa sukses, 50% lo bisa gagal. Ya kali ini lo dapatnya kegagalan. Iya. Dan sorry gue nambahin dikit juga tadi Mas Tado ada poin bagus, bisa nggak apa lawan manfaatin gitu. Tadi next akan menghadapi Wolves dan ini tentu lawan secara psikologis punya cara lagi untuk nyerang Arsenal, bahwa Arsenal sekarang akan bermain sangat ultra hati-hati biar nggak cedera lagi. Dan itu akan menjadi kalau emang pelatih lawannya bagus, itu bener-bener sekarang udah lu tantang Arsenal untuk bermain keras. Karena begitu Arsenal di belakangnya mungkin kartu merah atau pelanggaran, ini situasinya akan semakin pelik. Dan tim-tim kayak Wolves gitu ya mereka apalagi dengan pelatih baru juga punya segala cara gitu. Apalagi Wolves di tengahnya, nggak usah belakang, tengahnya aja gedong-gedong orangnya gede-gede gitu. Jadi buat gue ya ini menghadapi Wolves biasanya mungkin kalau di awal musim ini lawan yang akan ya udah dilibas tinggal beberapa nol aja nih gitu. Cuman sekarang ya ada seremnya juga nih potential lawan banana skin juga ya Iyalah. dari Wolverhampton Wanderers yang nanti malam di MNF juga akan tampil menghadapi Manchester United dan biasanya ada kendala juga nih buat Manchester United untuk bisa unggul dari Wolverhampton Wanderers. Dan yang menarik adalah dengan drop off dari Chelsea yang mungkin sempat digadang-gadang sebagai pesaing terdekat dengan Arsenal tapi last few matches mengecewakan, kemudian muncul
Pep Guardiola dan Man City yang Ya. sekarang semakin mendekat, dan kembali kita selalu memutarkan tim ini nyaman mengejar atau dikejar, dan gimana tanpa Haaland yang bisa produktif di laga kemarin, tapi step up Ryan Cherki dengan assist Rabona dengan penampilan yang begitu cemerlang untuk mengancam di sepertiga akhir bila permainan lawan, dan juga Phil Foden yang sekarang sudah menjelma menjadi Foden yang kita kenal di 2 musim yang lalu, one of the best players in the world, yang musim lalu struggle, musim ini kembali unjuk kebolehan, dan performa dia bersama dengan Cherki menjadi sebab mengapa City sekarang hanya 2 poin saja nih ada di belakang dari Arsenal. Iya, itulah kenapa gue nggak mau mencoret City dari persaingan. Mau dari peringkat berapapun, tinggal masalah waktu kapan mereka akan naik gitu loh. Dan mereka menunjukkan oke, lini belakang mereka emang nggak sesolid itu. Ini tim bisa ditembus gitu. Bahkan menghadapi Madrid pun gue nggak bilang City bakal clean sheet gitu. Mungkin kebobolan-kebobolan juga. Tapi mereka sekarang bikin gol for fun. Mereka bikin gol tahu banget caranya gitu. Bahkan pemain kayak Foden yang dalam mungkin dari sekarang ke awal musim itu kurang meyakinkan, tapi sekarang mendekati akhir tahun apalagi udah drawing World Cup, sadar bahwa ini kalau gua mainnya underperform terus mungkin nggak akan dijadiin tim inti nih sama Thomas Tuchel nih. Jadi bener-bener sekarang apalagi saingannya Rodgers juga kan untuk nomor 10, ada Eze juga di situ. Jadi benar-benar Foden untuk World Cup dan benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa, bukan di game menghadapi Bournemouth, menghadapi Sunderland kemarin Sunderland. bagusnya, tapi emang di game sebelumnya pun emang Foden juga bagus. Jadi buat gua ini tim yang kita nggak bisa sleep on, ini tim yang nggak bisa kita hiraukan, hanya masalah waktu. City akan menemukan performa terbaiknya, cuman lini belakang aja sih, tinggal nunggu lini belakang ini kapan kebentuk ajeknya bahwa City ini punya pemain belakang yang pasti gitu. Kadang-kadang masih Gvardiol, kadang-kadang masih Diaz, kadang-kadang di kirinya nanti Ait Nuri, kadang-kadang masih itu enaknya Pep Guardiola ya, rotasi tersebut. Cuman kalau punya tim yang ajak, komunikasi itu kan beda. Nah, itu mungkinlah ini timnya Pep Guardiola yang full of rotation. Kadang bisa menjadi kekuatan, tapi dari awal musim ke game ke-10 kan masih naik turun tuh. Nah, mungkin sekarang mereka udah menuai, tapi kalau sampai mereka bisa nyalip Arsenal dan tetap ajak di atas di tahun yang mereka harus ini dibilang tahun transisi, ya gue harus angkat topi dan tepuk tangan sih buat tim ini, karena even Pep pun nggak mungkin gue berasumsi doang nggak menargetkan untuk juara tahun ini. Mungkin tahun depan mereka udah mulai lebih siap, tapi ternyata lawannya City yang nggak siap gitu. Jadi buat gua ya ini Arsenal to lose for gitu, maksudnya bahwa apakah Arsenal bisa memegang dan juga menjauh lagi dari City. Ini di tangan Arsenal, karena memang sekarang walaupun 2 poin ya yang masih menjadi pole position Arsenal gitu. Tinggal pilihannya mau disalip apa enggak. Ya, bagi Man City, lo kaget nggak dengan kendali mereka untuk bisa mengalahkan salah satu tim yang begitu menantang bagi tim-tim yang beredar di Premier League? Sunderland dengan Jesus Lewis, mereka selalu tampil positif, sangat fisikal, cepat dari transisi, dan punya gelandang hebat Sadiki dan Xhaka. Tapi kemarin mereka gagal untuk perform dengan nyaman dan diganggu dengan akselerasi para pemain City. Dan kembali Ryan Cherki menjadi satu pemain yang sangat nyaman tampil dan sudah mulai menikmati perannya yang begitu diandalkan sekarang oleh Pep Guardiola. Iya, ya inilah alasan kenapa gue menaruh City tetap menjadi Favorit kandidat juara ya? favorit juara. Ketika ditanya di awal musim, gue selalu menaruh City di posisi paling atas. Murni mungkin 80%-nya ya karena Guardiola gitu ya. Dia bisa ngubah tim dengan secepat itu, dia bisa bongkar pasang pemain dengan secepat itu dengan konsistensi yang cukup tinggi, dan itu ditunjukin City. Di awal-awal mungkin agak sempat struggle, tapi habis itu begitu menemukan form, asal pemain-pemain yang lo harapkan untuk bisa step up, mereka akhirnya step up. Yaitu salah satunya Cherki, mungkin salah satu pemain yang bisa nunjukin itu, tapi yang Doku sama Foden. Yang menurut gua 2 pemain yang musim lalu kayak hilang, tapi musim ini balik lagi ke performance terbaiknya, dan itu yang selalu menjadi game changer. Doku ya masih doyan gocek-gocek, tapi selalu efektif untuk bisa ngerusak lini pertahanan lawan gitu, untuk bisa membuat gak nyaman lini pertahanan lawan terus-terusan. Satu bola kena tiang juga kan dari Doku. Dan Foden ya balik lagi menjadi pemain yang very clinical gitu. Positioning dia kan selama ini udah bagus juga, tapi dia nggak pernah bisa manfaatkan posisi itu menjadi sebuah gol. Tapi di musim ini balik lagi, performance-nya selalu bisa mencetak gol. Kemarin lagi-lagi dia bisa nyumbang gol. Dan ketika Haaland tidak bisa mencetak gol, walaupun dia masih menjadi top scorer mereka, tapi yang lain bisa step up untuk bisa mencetak gol. Even Ruben Dias dari belakang
melakukan tembakan, Rodri biasanya juga melakukan itu, Stones biasa juga melakukan itu. Tapi kali ini di game kemarin dia bisa mencetak satu gol yang luar biasa ya dari luar kotak penalti, dan ya semuanya udah kayak ngikutin ritmenya aja gitu loh. Lo kehilangan pemain tapi bisa dengan cepat lo reparasi. Ketika lo butuh hanya satu gelandang bertahan, Nico Gonzalez ternyata bisa step up juga di posisi itu gitu. Lalu di lini belakang kan sebetulnya memang pilihannya udah pemain-pemain teruji ya. Kalau kita bicara Ruben Dias, Stones, Guardiol, walaupun kadang-kadang naik turun dari sisi performance, tapi kan mereka udah ada di situ dengan cukup lama gitu. Jadi mereka udah bisa tahu apa yang dimau oleh Guardiola. Ya udah tinggal yang lainnya bisa tampil dengan standar yang dimau sama Guardiola, dan saat ini mereka bisa nunjukin itu. Ya, City semakin mengancam Arsenal di persaingan top 2, tapi juga jangan lupa ada tim-tim seperti Crystal Palace, kemudian juga Everton ya tampil sangat mengejutkan untuk bisa meramaikan persaingan di top 6. Tinggal Manchester United yang ketika punya kesempatan untuk bisa meraih top 4 selalu gagal. Tapi nanti malam mereka akan coba untuk bisa mengatasi perlawanan Rob Edwards dan juga Wolverhampton Wanderers. Dan sebelum kita lanjut, buat informasi kalian semua, kita sedang mempersiapkan JMTV Awards 2025. Kalian yang sedang menonton live sekarang punya peran penting. Kami pengen tahu dari kalian siapa saja yang layak masuk nominasi tahun ini. Influencer favorit, kreator paling keren, atau momen paling epic. Semua terserah pilihan kalian. Caranya mudah, langsung klik link nominasi yang ada di live chat atau scan barcode yang ada di bagian bawah layar Anda. Ayo ikut bersama menentukan nominasi JMTV Awards 2025. Suara kalian sangat menentukan, jadi jangan lupa diisi sekarang juga. Ada Nah, ada 400 di ada 400 yang udah submit untuk bisa memunculkan masing-masing favoritnya mereka gitu. Oke. Ya ada satu orang yang berkali-kali melakukan itu, tapi ya tetap kita appreciate karena ternyata itunya besar ya. Ya. Kemauan mereka besar untuk munculin nama-nama yang mungkin aja kita miss gitu kan. Tapi mereka bisa munculkan di situ, dan waktunya sampai besok Ya. kita akan tutup, dan akhirnya kita akan menyusun siapa aja yang akan masuk Oke. nomini. 9 Ya. Desember ya terakhir. Oke, kalian semua harus tetap aktif dan tentunya peran kalian ini sangat kita nantikan tentunya Jam Team. Dan tentunya berikutnya ada saweran yang akan berlanjut lagi dari 100.000. 100.000 Decul. luar biasa. 100.000. Bang Aldi kemarin bilang Barca semoga bangkit biar La Liga seru. Sekarang gimana Bang? Doain Madrid juga biar ikutan bangkit? Mending Decul itu, gua nggak suka nyebut kata Decul sebenarnya. Cuman daripada udah thank you nyawer kesini, nyawer buat Barca juga biar Januari biar bisa beli double pemain. Ya Madrid juga tetap harus bangkit lah biar seru biar dong. seru ya? Iya dong, tetap. Berikutnya Apin, menurut Pandit DPI, apa Carreras pantas dapat kartu merah dan kenapa Madrid kalau Mbappe nggak perform ikut kena getahnya? Iya, ya kalau kartu kuning kedua itu kan nggak bisa terhindari ya. Kadang-kadang hal-hal sepele, sekedar gesture, sekedar Gestur, ucapan seperti itu yang, atau apapun lah yang dianggap wasit itu worthy menjadi kartu kuning, dan ketika lo udah dapat kartu kuning sebelumnya ya menjadi sebuah kekonyolan gitu, dan itu kebetulan kemarin dilakukan oleh pemain Real Madrid gitu. Jadi ya memang kalau kartu kuning kedua ya lo apes gitu ya, kecuali memang direct red gitu yang dipertanyakan gitu. Apes atau bodoh Mas? Kombinasi. Iya lah, maksudnya lu udah di kuning nih. Ya lu berarti kan peringatan tuh Iya, kuning iya, kan. iya. Dan lu masih meneruskan Harusnya itu. bisa lebih bijak ya? Harusnya kan lu bisa disiplin gitu bahwa tim lu butuh. Karena sayang banget, ini pemain yang bagus banget di lapangan gitu loh. Sayang banget. Iya, pemain yang dilepas Manchester United. Oh, dari MU Harga dia. yang sangat murah ya. Oh, sangat murah ya. Gocap ya? Saweran sepertinya, ada sedikit kendala ya. Kita akan